Julukan terkenal lainnya untuk Indonesia adalah negara maritim. Mendapat julukan sebagai negara maritim tentunya tidak tanpa alasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki julukan yang beragam di mata dunia. Julukan ini disematkan karena keunikan dan kekayaan Indonesia akan bentangan alam, potensi alam hingga budayanya. Tentu saja ini menjadi kebanggaan bagi warga negara Indonesia. Bentangan alam dan budaya yang beragam menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata yang populer di kalangan traveler. Oke guys, ini adalah antara 5 julukan yang ada di Indonesia yang memperkenalkan Indonesia itu di mata dunia. Jadi apa saja 5 julukan Indonesia ini guys? Ayo kita simak dulu di dalam video ini, dan di akhir video ini saya akan memberi pandangan ulasan terkait dengan video ini guys. Ayo sama-sama kita simak video ini ya. Julukan pertama adalah Zamrud Khatulistiwa. Julukan ini disematkan untuk Indonesia karena letak geografi dan astronomi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Zamrud memiliki arti batu permata yang berwarna hijau seperti lumut. Nama ini diperuntukkan bagi Indonesia yang melambangkan hijaunya Indonesia sebagai habitat dari aneka ragam vegetasi yang hidup. Bak batu permata, alam Indonesia sangatlah memukau. Adapun nama Khatulistiwa adalah karena wilayah Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa. Letak astronomi Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kota Pontianak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat adalah kota di Indonesia yang berada tepat di garis Khatulistiwa. Oh, ini ngom-ngom garis Khatulistiwa kan? Kedua, paru-paru dunia sebagai paru-paru dunia. Karena letak wilayah Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Republik Kongo dengan luasan sekitar 126 juta hektar. Kawasan yang dilintasi garis Khatulistiwa beriklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga memungkinkan keberlangsungan hidup beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, hutan hujan tropis berperan sebagai penghasil oksigen terbesar. Julukan untuk Indonesia negara kepulauan. Ini guys, ini memang betul negara kepulauan, sebab lebih daripada 17.000 pulau ya kalau ada di Indonesia ini, yang begitu cantik-cantik, indah-indah semua. Salah satunya Bali ya, di Kepulauan Bali itu memang itu antara surga dunia yang ada di Indonesia. Indonesia disebut negara kepulauan karena terdiri tidak hanya dari 3 atau 4 pulau saja, namun dari ribuan pulau. Dilansir dari website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang tersusun dari 5 pulau besar dan puluhan pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Julukan terkenal lainnya untuk Indonesia adalah negara maritim. Mendapat julukan sebagai negara maritim tentunya tidak tanpa alasan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratannya. 70% wilayah Indonesia adalah berupa perairan dan 30% lainnya adalah wilayah daratan. Lautan 30% ya daratan. Sebuah artikel Kementerian Kelautan dan Perikanan, total luas lautan Indonesia adalah 3,25 juta kilometer persegi. 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif dan luas daratan Indonesia adalah hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Dengan luas wilayah lautan yang ada, maka Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Kalau perikanan memang banyak ini kan di Indonesia ini. Negara agraris. Apa nih? Khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam hal sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertanian pula guys. Sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dalam bidang pertanian.
Selain itu, pertanian juga menjadi penopang perekonomian bagi Indonesia. Inilah mengapa Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Negara agraris. Dilansir dari katadata.co.id, menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah yang terbesar dibanding dengan yang bekerja di sektor lainnya dengan proporsi 29,96% dari total penduduk bekerja. Berdasar Patutlah guys, kalau Indonesia ini kan, kalau ada rakyatnya yang ada memiliki tanah untuk diusahakan, itu memang kaya raya lah kan, ketimbang mereka yang bekerja. Sebab bekerja ini ya gaji cukup-cukup sejak kan, tiap-tiap bulan bayar apa utang segala, tinggal sedikit lagi untuk belanja. Tetapi kalau yang pertanian, yang ada usaha tanah sendiri, itu memang rumah dorang gede-gede, besar-besar semua. Jadi ini menunjukkan yang siapa yang ada tanah di Indonesia ini, nah memang dia punya tuan tanah itu memang kaya raya lah. Untung lah kan. Berdasarkan data pada bulan Februari tahun 2022 terdapat bekerja di perikanan 40,64 juta pekerja yang bekerja pada sektor ini. Banyak juga 46 juta penduduk kerja di pertanian perikanan. Ekonomi negara juga memiliki andil yang besar. Pertanian menyumbang produk domestik bruto atau PDB terbesar ketiga setelah sektor industri dan pertambangan. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik dilansir pada pangannews.id, kontribusi pertanian terhadap PDB mencapai 12,98% dengan pertumbuhan 1,37%. Nah sahabat, demikianlah beberapa julukan untuk Indonesia itu antara yang julukan-julukannya namun yang tidak perlu terbatas di sini kita ketahui. saja, masih ada beberapa julukan lagi yang melekat untuk negeri kita tercinta Indonesia. Oh, ada banyak lagi wah kalau diikutkan. Oke guys, itu beberapa julukannya, ada 5 julukan. Antaranya Zamrud dunia, kemudian paru-paru di dunia juga, dan beberapa lagi tadi itu. Kalau diikutkan guys, kita kalau pergi ke Indonesia ini, apapun sebenarnya semua ada di situ. Kalau diikutkan pemandangan yang indah ataupun begitu kaya dengan keindahan alam lah Indonesia ini. Bukan saja di daratan, tetapi juga di lautan. Apalagi di pulau-pulaunya. Di Pulau Bali, sebenarnya ada banyak lagi yang belum diterokai ini, dan ada banyak lagi yang belum diperkenalkan ataupun dipromosikan di media sosial. Memang kalau kan cukup banyak, daripada daratannya sampailah kepada lautnya, kepulauannya, tempat-tempat yang dingin macam di Puncak Bogor ataupun di Gunung Bromo. Itu memang satu tempat keindahan yang memang tidak ada di tempat lain dan juga punya keistimewaan sendiri. Yang sampai kalau di Gunung Bromo ini kan, saya mendapat info-info ini yang sampai kita terdengar yang gelegak macam di dalam gunung berapi itu. Gelegaknya itu kita dengar kalau kita berwisata di situ. Itu yang satu tarikan kepada Indonesia ini. Satu lagi kan, ini kita cerita yang pasal wisata lah kan, wisata semua, wisata tempat di laut, di darat, di gunung itu pasti punya satu keindahan dan keunikan yang tersendiri. Kalau di Yogyakarta ada lebih kurang 30 ke atas wisata-wisata yang ada, daripada daratnya sampai ke Tasiknya, ke gunungnya, ke lautnya, itu semua ada di Yogyakarta ya. Belum lagi ke tempat-tempat lain ini. Ini pun kita belum bicarakan terkait dengan kebudayaan ataupun kuliner yang ada di satu-satu tempat tuh. Contohnya soto saja di setiap tempat itu punya ada nama-nama. Soto Makassar, soto Banjar, macam-macam lah kan. Banyak, jadi susah untuk kita katakan di Indonesia ini dia punya satu, kalau saya simpulkan di sini, dia punya satu identiti tersendiri di setiap tempat yang ada di Indonesia. Oke, contoh pergi Makassar, keistimewaannya soto Makassar.
kita pergi Betawi, keistimewanya soto Betawi. Jadi tempat-tempat itu punya satu keunikan dan keistimewaan yang sendiri. Selain daripada wisata, itu tadi kuliner ataupun kebudayaan belum kita masuk. Kebudayaan lagi banyak. Kalau diikutkan ada lebih kurang 1.300 bahasa kan, dengan 700 suku yang ada di Indonesia itu, lagilah punya kalau kita bahas lagi tidak mencukupi masa kita guys. Jadi itu tadi antara salah satu 5 julukannya. Sebenarnya ada banyak lagi lah, tapi 5 julukan ini pun yang membuat Indonesia terkenal di mata dunia. Apapun, mudah-mudahan semoga Indonesia dan juga Malaysia sentiasa saling melengkapi dan juga persahabatan itu tetap terjalin, dan juga sentiasa saling mengunjungi guys, rakyat Malaysia ke Indonesia, kemudian rakyat Indonesia ke Malaysia juga, untuk saling bertukar pengalaman dan juga bertukar ilmu pengetahuan untuk sama-sama beredukasi di dalam jelajah ataupun kalau kita pergi ke wisata masing-masing di tempat itu. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kalian juga boleh subscribe kepada channel tadi ini. Channel dalam video ini yaitu Bicara Negeriku. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih kerana menonton video ini guys, daripada awal sampai akhir. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekiranya ada kesalahan info, saya mohon maaf, dan juga saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. InsyaAllah berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum, bye bye.